SMS, WhatsApp, ataupun Anda bisa nanti menelpon kami secara langsung. Ya di 0231882281 untuk telepon dan SMS WhatsApp 0852 10 943 943. Kami informasikan pula bahwa program konsultasi kesehatan kandungan ini juga kami live kan di Facebook ya. Tentunya Anda bisa like terlebih dulu fanpage Aila TV dan tentunya bisa melihat secara langsung ya siaran kita di kesempatan pagi hari ini melalui tayangan video, dan nanti Anda bisa juga bertanya melalui kolom komentar dan nanti kita akan ajukan insyaallah kepada narasumber kita. Baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja menuju narasumber kita di pagi hari ini. Telah hadir di studio Dr. Irfan. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dok? Kabarnya sehat ya dok? Alhamdulillah. Masya Allah, sudah sehat. Lama nih. Dan alhamdulillah kemarin perdana kembali ya sudah disiarkan, dan tentunya kita lanjutkan di kesempatan pekan ini. Materi apa yang akan disampaikan dokter kesempatan kali ini? Ya, mungkin menindaklanjuti yang kemarin. Kalau kemarin masalah infeksi rongga panggul, maka sekarang kita akan membahas tentang tumor rongga panggul ya. Jadi tumor kandungan di rongga panggul. Ya, tentunya ini satu informasi yang bermanfaat ya, dan tentunya seperti apa ya secara lebih jelasnya tentang gejala dan juga cara penanganan dan yang lain. Dan ini kita akan simak terlebih dulu materi bersama Dr. Irfan. Setelah itu nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Baik, untuk selengkapnya kita langsung saja persilakan kepada Dr. Irfan. Silakan dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Mabad. Baik pemirsa dan pendengar radio kita yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi ini kita bertemu kembali dan bisa bersua kembali dalam acara konsultasi kesehatan reproduksi ya yang kami bawakan. Untuk saat ini kita akan membahas tentang masalah tumor kandungan ya, tumor dari rongga kandungan, jadi rongga panggul. Adapun pembahasannya itu sangat luas sekali, maka akan kita bagi-bagi per termin ya untuk saat ini. Adapun pembagian masalah tumor kandungan banyak sekali ya. Jadi masalah tumor rongga panggul ya atau pelvis mass itu sering kita dapatkan di klinik-klinik ya, dengan pasien mengeluh ada benjolan pada perut bawah begitu. Dan ini masalah yang juga menyangkut organ reproduksi ya, sehingga biasanya ya pasien itu datang ya dengan keluhan misalkan nyeri ya, kemudian kalau mens sakit ya, kalau haid sakit atau haidnya banyak begitu, tidak teratur. Dan sering kalau ada pasangan muda ya, pasangan suami istri yang datang biasanya mengeluh tidak hamil-hamil setelah menikah sekian tahun begitu. Ternyata setelah kita periksa ada suatu massa atau tumor ya di rongga panggulnya. Nah, oleh karena itu perlu kita jelaskan di sini bahwa ini juga keluhan ini mungkin juga tidak dirasakan pada pasiennya ya. Hanya keluhannya itu misalkan kok tidak hamil-hamil. Ternyata setelah pemeriksaan lebih lanjut didapatkan suatu massa tumor di rongga panggulnya. Dan adapun tipikal dari keluhan nyerinya itu bermacam-macam ya, termasuk misalkan perasaan ya, sensasi ada sesuatu massa ya, ada suatu benjolan begitu, atau nyeri, atau mens sakit, tadi sudah saya jelaskannya, ataupun ada haid yang tidak teratur. Walaupun ya massa ini ya sering muncul pada saat lahir sudah ada, tetapi menginjak dia masa pubertas, menginjak dia masa-masa mulai haid, mulai timbul keluhan. Oleh karena itu sebagai bagian dari evaluasi perlu dilakukan suatu pemeriksaan USG yang paling mudah ya, simple, nggak sakit, maka dilakukan pemeriksaan USG akan kelihatan itu suatu massa ya, kelihatan massa sekali di situ.
Dan tidak usah repot dan nggak usah takut bahwa pemeriksaan USG itu tidak nyeri ya dan tidak menimbulkan sakit. Tetapi cukup signifikan dan cukup membantu diagnosa dokter untuk menegakkan penyakit tersebut. Adapun dari faktor-faktor demografiknya ya, ini umurnya biasanya itu meliputi umur-umur yang sudah kebanyakan menginjak dewasa ya atau menginjak tua. Itu jarang sekali walaupun ada seorang anak ya itu sudah terkena suatu tumor kandungan. Tapi kebanyakan biasanya menginjak justru masa-masa menopause gitu ya, umur 40 ke atas gitu. Walaupun jarang juga ada yang umur 27-an ya, masa-masa subur sudah ada masa. Biasanya masa ini tumor-tumor jenis kista itu begitu. Pada perempuan yang prepubertas ya, pubertas itu mayoritas itu menyangkut tumor pada indung telur ya. Tadi sebutkannya kista misalkan kista endometriosis ya seperti itu. Jarang miom, tetapi pada usia yang sudah agak tua biasanya mengenai tumor miom seperti itu. Untuk masa adolesen itu dewasa muda ya, maka biasanya didapatkan juga tumor ovarium juga ada ya, dan biasanya juga mengenai masalah-masalah reproduksinya terganggu mulai itu. Begitu itu. Pada usia masa reproduksi maka sejumlah kasus-kasus ya, diantaranya adalah pembesaran pada uterus ya, kemudian hamil tetapi kok nyeri begitu ya. Ini sering juga dikeluhkan pada pasien-pasien dengan suatu endometrioma atau tumor kandungan jenis miom ya, endometrioma, atau yang jenis macrocystic teratoma. Ini merupakan tumor kista pada ovarium, dan kadang-kadang juga ada seorang wanita masa-masa reproduksi, masa-masa pernikahannya mengeluh adanya suatu abses ya, panas badan, demam, nyeri perut bawah. Itu tanda-tandanya ovarium terkena suatu abses. Atau juga pasangan usia muda yang menikah tiba-tiba sakit perut bawah, ternyata suatu hamil di luar kandungan seperti itu. Jadi banyak sekali kasus-kasus ya, tumor di rongga panggul yang menyebabkan keluhan-keluhan yang mengharuskan dia untuk datang ke UGD ataupun ke rumah sakit terdekat untuk berobat begitu. Pada wanita yang sudah menopause ya, biasanya ini terjadi keluhan karena membesar pada perut bawah ya, nyeri ya, kemudian disertai dengan keganasan misalnya ya. Berarti kalau ada wanita usia tua atau menopause ngeluh nyeri perut, terus ada masa teraba, nah hati-hati, jangan-jangan suatu keganasan begitu ya. Jadi biasanya ini sudah lama ya, lama terjadi benjolan, kemudian takut dia, udah ngerasa dia takut, duduknya ganjil gitu kan, atau kalau main banyak misalkan terus ditahan terus gitu ya. Misalkan di luar haid kok ada men berdarah bercak-bercak, nah, karena tidak sakit maka dia tidak berobat ke dokter dan memang takut untuk dioperasi. Nah setelah ada keluhan baru datang, tapi sudah kondisi penyakitnya sudah parah ya begitu. Jadi itu yang sering kita dapatkan ya. Dan ternyata ya, dari semua gejala itu pada usia postmenopause atau wanita tua ya, yang sudah tua itu, maka 4%-nya itu mengalami suatu keganasan ya. 4% keganasan. Ini sudah dilakukan analisa dan penelitian oleh di Amerika tapi ya, oleh Paul Hudson tahun 2003. Jadi disitulah pentingnya peranan ya, tenaga kesehatan untuk memberikan penjelasan kepada ibu-ibu, anak gadis kita maupun remaja-remaja ya, tentang perlunya untuk sekali
melakukan pemeriksaan kesehatan kandungan ya. Ya, biasanya cukup dengan USG aja sudah bisa men-screening ataupun di anamnesa ataupun di tanya jawab begitu, ditanya-tanya akan bisa paling tidak mendiagnosa atau menyingkirkan penyakit seperti ini. Hal ini penting diketahui bahwa USG itu tidak sakit ya, mudah. Hampir setiap rumah sakit, hampir setiap klinik itu ada pemeriksaan, ada USG-nya, USG, ultrasonografi namanya ya. Dan itu alat itu tidak berbahaya, tidak mengandung radioaktif, tidak mengandung radiasi, ya, dan bisa untuk pemeriksaan ibu hamil maupun penyakit-penyakit tumor kandungan. Nah, di sini pentingnya kita menjelaskan kepada, karena ada seseorang ataupun pendapat ibu-ibu yang di daerah mengatakan, oh, crossing USG itu takutnya, kadang kalau hamilnya takutnya bayinya ada apa-apa, padahal tidak. Beda dengan ronsen ya. USG itu beda dengan ronsen. Kalau ronsen menggunakan sinar X, ya maka memang dilarang, tidak boleh untuk ibu hamil. Tapi kalau USG ultrasonografi menggunakan gelombang suara yang tidak berbahaya, yang tidak mengandung sinar radiasi. Ya. Yang kemudian kita bahas bab tentang miom ya. Mioma uteri ini merupakan ya tumor jinak kandungan yang unik ya. Uniknya dia jinak tetapi membesar pelan-pelan. Ya. Bisa juga menyebabkan suatu kemandulan ya pada seorang wanita apabila dia menderita tumor kandungan jenis miom ini. Selain juga menyebabkan sulit hamil, semakin besar tumor tersebut akan menyebabkan suatu haid yang banyak. Ya, namanya menoragi. Haidnya banyak sekali dan kadang-kadang menimbulkan nyeri pada saat haid. Karena wajar aja ototnya di dalam kandungan benjolan itu sehingga diperas-peras gitu, rasanya sakitnya melilit, ya seperti diperas. Kalau kita lihat orang nyuci itu baju diperas gitu katanya, betapa sakitnya ya. Jadi bahkan sampai pingsan itu si penderitanya ya, pingsan. Dan lagi kalau haid banyak sekali. Hal itu wajar kalau apabila miomnya jenisnya submukus, ya, sehingga dinding kandungan ya, dinding rongga rahim itu akan ditumbuhi yang namanya epitel endometrium. Nah itu kalau pada saat masa haid dia tumbuhnya tebal sekali, pada masa haid dia akan keluar luruh ya, luruh bersamaan. Tetapi apabila ada miomnya maka luruhnya ini tidak bisa langsung, ya, tidak bisa bersamaan, maka terjadilah perdarahan terus menerus, tidak bisa berhenti darahnya. Begitu. Itu keburukan dari mioma uteri yang bisa menyebabkan si penderitanya malah kurang darah. Ya. Jadi seperti itu. Penyakit ini tidak ganas, tetapi menyebabkan kerusakan yang signifikan pada kandungan, menyebabkan kemandulan, menyebabkan anemi, ya, kurang darah. Kalau kurang darah dibiarkan terus lama-lama kemana? Bisa ke jantung ya, bisa ke otak, nah, bisa pingsan, ke jantung, mana bisa serangan jantung karena kekurangan darah hemoglobinnya, sehingga jantung kurang oksigen. Kalau kurang oksigen menyebabkan kerusakan otot jantung. Itu sekilas efeknya. Kemudian efek yang ke ginjal, saluran kencing. Tumor miom juga karena saluran ureter ya, ureter itu saluran kencing yang ke arah dari ginjal menyalurkan air kencing ke ureter kandung kencing. Nah itu lewat ke saluran kandungan. Nah karena membesar maka kejepitlah saluran ureter itu. Kalau kejepit akibatnya airnya nggak lancar, bisa timbul batu ya, batu ureter. Nah, kemana-mana ini batu ureter, nyeri juga. Nah, bingung antara miom apa batu ureter. Biasa datang ke urologi, ke ahli ginjal. Dicita-cita ternyata kok nyempitnya di situ. Oh ini miom ini. Maka terapinya ya miomnya diambil, maka alirannya lancar lagi, maka batunya akan turun sendiri. Lama-lama kalau penyempitan dibiarkan, ureter tersumbat, lama-lama ke ginjal juga ya, terjadi hidronefrosis, ginjalnya membesar, bengkak. Kalau infeksi, nah bisa gagal ginjal. Nah ini efek yang tidak kita harapkan apabila miom dibiarkan terus menerus, begitu ya. Jadi jangan disepelekan, walaupun kadang-kadang tidak merasa sakit, tapi ini perutnya besar gitu. Ya. Secara patologi anatomi ya, kalau dilihat dengan sel mikroskop gitu, maka
eh, secara dipotong itu ya, diambil miumnya, maka bentuknya itu bulat kenyal ya, seperti daging yang direbus. Nah, kalau dengan daging segar kan ada merah-merahnya. Ini kayak daging direbus kayak bakso ya, persis ya, bakso direbus bulat-bulat gitu. Nah, itu tipe mium. Tapi secara mikroskopis, tadi makroskopis ya, makroskopis itu tidak secara utuh begitu, maka dia kelihatan besar seperti bakso. Kalau diiris-iris lagi secara mikroskopis, maka dia biasanya bulat-bulat seperti itu ya bentuknya. Eh, teratur begitu ya, jadi lucu. Artinya itu ya begitulah gambarannya dengan secara mikroskop. Ada bisa juga miom ini mengalami beberapa degenerasi, perubahan ya. Bisa sistik degenerasi kalau miomnya tiba-tiba mengembang, terus kemudian ada kantong-kantongnya gitu, ada kista-kistanya. Ini namanya degenerasi kistik. Ini juga berbahaya, cepat besar ya, dan nyeri tentunya. Yang kedua ya, maka mengalami degenerasi hialinisasi ya, kayak sabut-sabut hialin gitu ya, kenyal sekali, keras ya. Itu degenerasinya. Ada juga yang degenerasi yang bahaya ini ya, di mana miomnya berubah menjadi caseus, mudah sekali lentur, lunak, yang mudah berdarah. Nah, degenerasi red generasi ini biasanya terjadi pada kehamilan. Makanya pada ibu-ibu yang hamil dengan miom harus hati-hati. Kalau ada miomnya ini, yang kita khawatirkan adalah pecah begitu ya. Regenerasi mudah pecah dia. Kalau pecah, maka harus tindakan emergensi, harus segera dibuka perutnya untuk menghentikan perdarahan tersebut. Nah, ini bahaya-bahaya miom ya yang perlu kita ketahui ya. Mungkin cukup ya penjelasan tentang mioma uteri yang belum jelas tentang secara umum tentang tumor kandungan, khususnya mioma uteri bisa ditanyakan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Sangat bermanfaat ya, dan tentunya juga bisa menambah wawasan kita apa yang tadi telah disampaikan oleh dokter terkait dengan tumor rongga panggul ya, dan tentunya banyak sekali sebenarnya gangguan-gangguan ya pada kandungan ini, dan insyaallah tentunya pertemuan kita masih berlanjut dan nanti dokter akan memaparkan satu persatu apa saja ya yang tentunya nanti akan dibahas ya oleh dokter di setiap pertemuan kita. Ya, untuk materi di kesempatan pagi ini kita cukupkan terlebih dulu dan kita akan lanjutkan untuk sesi tanya jawab. Dan tentunya kami mengajak Anda semuanya di kesempatan pagi hari ini di line telepon 0231488281, SMS atau WhatsApp di 0852 10943 943. Kita langsung saja mengajak untuk pendengar berinteraksi kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan, dengan siapa di mana Bu? Di Perumnas, Ustaz. Ya, silakan dengan Dokter Ya, Irfan. maaf dokter, Ya. mau tanya nih dok. Anak saya perempuan, setelah melahirkan tuh ikut KB suntik dok. Nah itu menstruasinya tuh biasanya tanggal 22. Durasinya sekitar 4-5 hari. Tapi ternyata yang keluar hanya flek tanggal segitu tuh dok. Satu hari keluar flek, kadang-kala nggak sampai 1 hari udah bersih lagi. Besoknya nggak keluar lagi. Darah banyaknya malah nggak keluar, belum keluar darah banyak. Nah itu untuk sholatnya gimana ya dok? Apakah itu memang darah menstruasi atau bukan gitu dok? Jadi bingung untuk sholatnya gitu dok. Melahirkannya kapan Bu? Kenapa? Melahirkannya kapan? Apanya? Melahirkannya Bu. Melahirkannya sekarang putranya sudah 1 tahun. Oh, udah 1 tahun. Iya. Masih menyusui tentunya ya. Masih menyusui. KB-nya jenis yang 3 bulan atau sebulan? Kenapa? KB suntiknya tuh jenis sebulan atau 3 bulan sekali? 3 bulan. 3 bulan. Iya. Baik Bu. Ya. Sudah begitu? Iya. Jadi pertanyaannya apakah flek itu juga darah menstruasi sehingga tapi darah banyaknya belum keluar sama sekali dok. Iya. Padahal itu sudah jadwal
karena rutin selalu menstruasi tanggal 22 sampai dengan 45 hari ke depan, tapi sampai sekarang belum keluar darah banyak, cuma flek-flek aja. Ya. Nah, itu bagaimana untuk sholatnya, Dok, ya? Apa darah menstruasi apa bukan? Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini seorang ibu ya, punya anak yang sudah melahirkan bayi, cucu ya, anak punya cucu. Setahun yang lalu ternyata anak-anaknya ini ikut KB suntik ya, jenisnya yang Depo-Provera rupanya 3 bulan sekali. Maka perlu diketahui bahwa suntikan jenis progesteron ini ya kadang-kadang memang menyebabkan seseorang itu terganggu hormonalnya di dalam tubuhnya, apalagi menyusui ya. Bahkan orang menyusui kadang-kadang 8 bulan tidak menstruasi. Nah, karena faktor hormonal inilah yang menekan proses estrogen dalam tubuhnya, sehingga dinding endometriumnya tidak tebal, makanya keluar darahnya sedikit. Tetapi untuk mengetahui ini men apa bukan, maka dilihat kebiasaan dia men tanggal berapa. Kalau tanggal 22 berarti sekitar situ keluar darah sedikit, ya itu dianggap darah men, Ibu ya. Sampai kita hitung 8 hari. Kalau sudah 4 hari bersih sedikit, ya sudah darah men itu. Jangan sholat, insya Allah itu darah haid. Kalau misalkan sampai 11 hari, 13 hari terus haid, nah itu namanya sudah darah penyakit, darah istihadah, boleh sholat ya. Begitu, jadi dilihat aja kapan tanggal haidnya, dia mens, walaupun sedikit, tidak keluar banyak. Itu dianggap darah apa itu nempelnya nggak begitu kuat begitu. Itu pada orang-orang tertentu juga nggak ada pengaruh ya, karena begitu 2 bulan 3 bulan dia cuek aja ya, apapun dia naik motor naik apa, tetapi tetap kuat. Nah, tidak semua orang ya, tidak disamaratakan semua orang.
Demikian. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya, dan silakan para pendengar radio kita di mana saja Anda berada, kami informasikan bahwa di kesempatan pagi hari ini kami live dari studio, dan Anda juga bisa menonton ya atau melihat tayangan video kami di live on Facebook dan melalui fanpage Ayla TV. Baik, kita beralih ke pesan singkat atau SMS. Ya, pertanyaannya, dokter, saya memakai KB suntik 5 tahun dan sekarang sudah 4 tahun lepas KB, tapi belum hamil. Tanya kira-kira kenapa ya dok? Terima kasih. Iya. Jadi itu salah satu efek dari suntik progesteron yang terlalu lama ya, 5 tahun, maka menyebabkan dinding rahimnya tipis ya. Karena progesteronnya itu menyebabkan supresi pada hormon estrogennya. Nah, maka perlu dikembalikan ke kondisi semula ya. Jadi untuk supaya kepingin hamil ya harus di recycling lagi itu, diberikan obat-obatan ya estrogen progesteron secara siklik begitu. Nanti kira-kira 3-6 bulan terus dievaluasi antaranya ya. Karena kalau progesteron itu mensupresi estrogen terus menerus, maka otomatis ovarium tidak akan mengeluarkan telurnya kan, tersupresi ya, otomatis itu. Sehingga selain ovarium tidak mengeluarkan telurnya, maka otomatis dinding rahimnya juga jadi tipis. Nah, oleh karena itu perlu dikembalikan kondisi siklusnya untuk kembali normal. Ya, perlu obat-obatan yang ada hormon alamiah yang diberikan, diminum tiap hari seperti minum pil KB selama 3-6 siklus sambil kita evaluasi apakah dalam siklus tersebut terjadi ada pematangan sel telurnya begitu. Dan juga kita berikan obat-obatan untuk penyuburnya. Jadi akan kita USG juga dievaluasi. Nah, kalau sudah memang terjadi kematangan ovum ya, maka itu berarti subur kembali, insya Allah bisa hamil lagi. Jadi simpel aja seperti itu. Di dinding rahimnya dibikin subur kembali, ovariumnya dibikin ovulasi lagi begitu. Ya. Jadi itu harus ke dokter kandungan ya dok? Iya. Jadi ya, terapi bukan gitu dokter ya. kulit ya. Ya maksudnya di terapi dulu seperti itu ya, konsultasi lalu di terapi situ tadi berarti pakai obat-obatan gitu ya. Iya, ada obat-obatan hormonal ya. hormonal untuk ya. mengembalikan kondisi rahimnya seperti sebelum ikut KB suntik gitu. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Kita langsung melanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Kayaknya alhamdulillah nih banyak yang kangen sama si dok. Itu responnya banyak gitu dok. Ternyata sangat ditunggu gitu hadiran dokter di studio ini. Ya, untuk yang berikutnya ada pertanyaan kembali, katanya beberapa bulan yang lalu saya dikuret katanya sama dokter dan terindikasi ada polip. Nah, seberapa bahaya polip itu dokter? Dan setelah kuret itu haid saya tidak lancar, bisa sebulan 2 kali dan tidak sebanyak yang biasanya. Dan haid saya sangat berpengaruh ketika minum es, jadi berkurang bahkan berhenti walau saya percaya itu mitos. Katanya apa penyebabnya dokter dan apakah benar seperti itu? Mohon penjelasannya. Iya, jadi usianya berapa ya? Nggak disebut ya. Ya. Jadi mungkin untuk penanya sebutkan aja usia sama ini ya. Ya, usianya mohon disebutkan juga ya, bisa juga. Ya, jadi polip endometrium ya itu biasanya mengenai pada wanita yang sudah masa-masa reproduksi ya, masa-masa reproduksi dan menginjak masa-masa menopause. 40 tahun katanya. 40 tahunan ya memang begitu. Ini menunjukkan bahwa pada usia 40 tahun itu sudah masa-masa premenopause ya. Sehingga apa? Siklus haidnya itu terjadi unexposed estrogen. Artinya estrogennya berlebihan produksinya. Sehingga dinding rahim terekspos dengan estrogen, lama-lama terbentuklah polip begitu ya. Tonjolan-tonjolan daging itu ya kerasa seperti kita kalau lihat pohon jamur yang keluar pada daerah putih, ada putih-putih seperti itulah bermunculan tonjolan-tonjolan pada dinding rahimnya, itu yang menyebabkan terjadinya perdarahan yang lama yang banyak ya, yang dibukelukan setelah dikuret malah sedikit ya begitu. Jadi salah satu efek daripada unopposed estrogennya tidak dikontrol dengan progesteron, akibatnya pertumbuhan dinding rahimnya berlebihan, terjadilah polip endometrium. Polip ini bahayanya kalau tidak dibersihkan, tidak dikerok ya, seperti
eh, kalau dinding kamar mandi itu kalau banyak lumutnya seperti itu ya, maka itu akan menimbulkan berdampak tumbuh menjadi SIA endometrium ya namanya ya. Kanker endometrium itu cikal bakal dari polip, bisa dari hiperplasia atau penebalan dinding rahim juga bisa. Ya, adapun kalau hiperplasia endometrium tahapnya dari hiperplasia 1, kemudian hiperplasia simplex, hiperplasia adenomatus, maka terjadilah hiperplasia berat dan hiperplasia menjadi kanker endometrium. Jadi jangan dianggap remeh polip ya, bisa menyebabkan suatu kanker endometrium, keganasan dinding rahim. Ya begitu. Kemudian kalau kenapa habis secret ya haidnya sedikit ya memang wajar karena ya yang menyebabkan haidnya banyak adalah polip tadi itu. Dan lagi tidak teratur karena memang sudah hormonnya usia 40 ke atas, hormonnya sudah tidak stabil lagi, makanya menginjak premenopause ya. Kebanyakan progesteron tidak diproduksi. Karena apa? Karena tidak subur begitu. Sehingga estrogen berlebihan, maka terjadilah pertumbuhan endometrium yang tidak wajar. Oleh karena itu perlu dievaluasi ya, paling tidak 6 bulan lagi gitu. Kadang-kadang itu bisa relapse kembali ya. Makanya hati-hati, ada PA-nya jelas, maka polip, maka harus paling tidak 6 bulan sekali harus dievaluasi lagi. Paling tidak dengan USG dilihat apakah dinding rahimnya mengalami penebalan kembali. Ya. Kalau yang mudanya biasanya haidnya mulainya tiba-tiba banyak lagi dan tidak teratur lagi, maka itu hati-hati terjadinya relapse atau kekambuhan pada polip endometrium. Demikian. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Ya, bagi yang telepon silakan ya, kami tunggu di 0852, maksud kami di 0231488281, dan juga yang sedang menyimak melalui live on Facebook juga bisa kirim melalui kolom komentar ya, nanti kita bacakan pertanyaannya kepada dokter. Untuk selanjutnya dari Atin di Jamblang, ya pertanyaannya, Pak Dokter, saya sudah operasi kista jinak ukuran 15 cm kali 9 kali 6 ovarium kiri. Jadi yang tersisa ovarium kanan saja. Nah, apakah masih bisa hamil, dokter? Haid lancar, usia 34 tahun. Iya, ya insya Allah kalau misalkan ya pada saat operasi ya, yang diambil sebelah kanan ya, kemudian sebelah kiri itu ovariumnya normal, kemudian saluran tubannya juga normal, bagus, insya Allah bisa hamil ya. Ini apa terbukti dengan haidnya teratur saat ini kan. Nah, jadi tinggal cari yang menghamili aja. Iya, baik. Ya, atau sudah bersuami ya, sudah bersuami nanti di program hamil begitu. Ya, baik. Jadi itulah kalau kondisi ovarium sebelahnya masih bagus saluran tubannya ya, kemudian tidak ada pelengketan, tidak ada kerusakan pada saat operasi tadi itu, nah itu maka insya Allah bisa hamil. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Demikian ya keterangan dari dokter, dan tentunya bagi Anda yang ingin berkonsultasi kembali di kesempatan pagi hari ini, silakan ya. Kita gunakan kesempatan yang sangat baik ini, dan tentunya Anda bisa berkonsultasi secara langsung ya bersama Dr. Irfan. Ya, kalau kegiatan sehari-hari sih di Pertamina dan di CMC dok ya. Iya, Cideng ya, dan tentunya juga bagi yang ingin langsung mungkin juga bisa mendatangi Dr. Irfan di Rumah Sakit Pertamina Klayan dan juga di CMC ya, Cideng Medical Center ya dok ya. Iya, baik. Terus oh ya tadi katanya ada yang ini dok, yang tadi polip itu katanya belum dijawab tentang minum es berhenti haid, itu benar nggak dok katanya? Ya itu mitos ya. Mitos ya. Iya, katanya ini terjadi dari awal mulai haid. Apakah berpengaruh terhadap penebalan dinding rahim katanya gitu? Tidak ya. Baik, terima kasih dokter atas tambahannya. Ya, silakan para pecinta radio kita di mana saja Anda berada. Tentunya kami tunggu partisipasi Anda di kesempatan pagi hari ini. Baik dok, kadang saya mendapati saudara gitu. Kadang ada saudara yang mungkin sudah lama menikah gitu, tapi belum punya anak,
kadang sudah terapi mungkin kemana-mana, dan juga ke dokter kandungan juga sudah, dan apa ya, mungkin kira-kira gitu, yang kalau misalkan tidak ada miom ataupun tidak ada yang tadi dokter katakan, kira-kira apa sih dok penyebab yang paling sering gitu pas sebuah pasangan itu tidak segera kunjung hamil gitu dok? Iya, sesungguhnya pasangan infertil itu memang cukup rumit ya evaluasinya ya, dari baik pada pihak laki-lakinya maupun pihak perempuannya. Untuk pihak laki-laki itu evaluasinya apa? Kita lihat dari pertama-tama kita periksa dari spermatozoanya ya. Kita evaluasi sperma analisa, maka akan kita lihat di situ bahwa bagaimana bentuk spermanya, bagaimana pergerakannya, ya, apakah ada infeksi di situ, ya, berapa jumlahnya, itu sangat menentukan untuk bisa membuahi telur yang sudah matang. Bentuk kepala yang tidak normal, apakah ada topinya, cap, nah, spermatozoa itu punya topi, yaitu karena mengandung hyaluronidase untuk bisa menembus ke ovarium. Kalau nggak punya itu nggak bisa nembus, dia akan mandul juga. Kemudian bentuk kepalanya tadi ya, ada capnya, lehernya, ada lehernya enggak, ya, ada ekornya, gerakan ekornya bagaimana, apakah cepat ataupun enggak bergerak atau bercabang ekornya, keseluruhan morfologi. Itu dari morfologi, dari bentuk spermatozoa harus normal ya. Kemudian gerakannya jangan harus lurus ke depan. Ya, itu namanya kalau nggak bergerak atau pelan namanya astenozoospermia, gerakannya lembat atau berputar-putar. Nah, itu bukan nggak normal itu. Atau ekor bercabang atau saling melekat ekor dengan ekor sehingga menggumpal gitu. Nah, biasanya akibat karena infeksi, ada leukositnya, apakah ada kuman yang lainnya di situ. Ini perlu dianalisa. Kalau sudah dianalisa atau jumlahnya misalkan berkurang, padahal sekali ejakulasi spermatozoa yang dibutuhkan adalah jutaan. Ada seorang laki-laki yang tidak bisa mengejakulasikan spermatozoanya dengan maksimal. Kadang-kadang cuma 5 juta ke bawah. Itu tidak bisa membuahi, walaupun dibutuhkan satu doang. Dari jutaan itu. Nah, jutaan itu satu yang mencapai ini yang sang juara ya. Pemenangnya. Pejuangnya sih. Ayolah kita ini ya, karena dari satu spermatozoa yang berhasil menembus ovum. Di situ jumlahnya kita evaluasi ya. Ini dari pihak laki-laki. Kemudian bagaimana pabriknya? Apakah spermatid, pembentukan pabrik di testis ini normal apa tidak? Jangan-jangan pabriknya rusak misalkan. Karena faktor kena infeksi virus atau pernah kecelakaan atau pernah luka atau memang dari sononya memang tidak berfungsi. Pernah ada yang seorang laki-laki yang lahir dengan testis ya, yang satu biji atau belum turun analisis testis, itu juga menyebabkan suatu kemandulan. Ya, di testisnya ada di dalam perut sehingga tidak bisa memproduksi sperma walaupun dia ngakunya laki-laki. Itu satu penyebab. Ada juga yang buntu tuh saluran dari epididymisme. Epididymis itu adalah saluran dari spermatozoa, saluran untuk keluarnya spermatozoa ya, yang dikumpulkan di situ spermatozoa kemudian sebelum disemprotkan ya, laki-laki. Apakah normal di situnya? Kemudian ada juga di kelenjar prostatnya, apakah ada penyempitan atau tidak. Jadi banyak sekali kasus yang perlu dilacak dari situ ya. Kemudian dari pihak perempuannya ya, bagaimana kondisi mulut rahimnya, bagaimana kondisi vaginanya, mulut rahim, apakah ada infeksi di situ? Ada infeksi, ada cervicitis, ya, ada tumor polip yang bisa menghalangi masuknya spermatozoa. Kemudian kondisi lingkungan pada rongga rahimnya, apakah dinding rahimnya cukup komprehensif buat spermatozoanya untuk lewat, untuk memberikan makanan itu kan. Kan spermatozoa itu lewat di situ kan, sambil dikasih makanan dari dinding rahimnya. Itu semua dipersiapkan oleh Allah sebetulnya. Jadi rahimnya apakah ada miom, di situ ada polip, nah itu juga mempengaruhi kesuburan. Ya, makanya pada saat kontrol ya, kita untuk melakukan USG itu harus sudah bisa mengira-ngira, bisa memprediksi, bisa juga mencari kira-kira penyakit apa yang menyebabkan dia susah hamil. Selain rongga rahimnya, maka saluran telurnya sekarang, saluran tubannya, apakah itu buntu, menyempit, ini ada pelengketan yang bekas infeksi chlamydia misalkan ya, yang bisa menyebabkan kerusakan pada saluran telur. Nah, itu perlu juga
selidiki. Setelah salurannya juga normal, maka kita lihat lagi ovariumnya. Nah, ovariumnya ini, apakah ovarium itu bisa mengeluarkan ovum yang matang? Ada juga pasien itu ya ovumnya nggak pernah matang sehingga numpuk di korteksnya, di tepi-tepi ovariumnya, menyebabkan seperti seperti bola pedati, pasti roda pedati, itu namanya polycystic ovarian syndrome. Itu juga cukup sulit untuk bisa hamil ya. Di mana tandanya polycystic ovarian syndrome itu misalkan ibunya cenderung banyak bulunya, kumisan ya. Kemudian haidnya sedikit lama, jarang ya begitu. Nah, ini kalau di USG maka ada tampak kista-kista di sekeliling ovariumnya. Nah, itu juga semuanya menyangkut suatu kesuburan seorang wanita. Jadi memang satu persatu harus dicari sebabnya apa. Kadang-kadang ini normal, lari normal. Kenapa nggak muncul? Ternyata spermanya alergi terhadap mulut rahimnya alergi terhadap spermatozoa, ada seperti itu. Gitu ya. Jadi menolak dia. Begitu spermanya nempel di mulut rahim, langsung membentuk reaksi imunologis. Ditolak. Spermatozoanya langsung mati gitu. Sehingga tidak bisa membuahi. Nah, itu juga satu sebab ya, makanya dicari satu persatu kira-kira apa sebabnya. Demikian, mudah-mudahan jelas ya. Baik, terima kasih, dan ini jadi satu tambahan ya, umum lah ya, karena juga mungkin walaupun tidak ditanyakan tapi banyak yang mengalami seperti ini, dan mudah-mudahan jelas. Dan untuk lebih jelas lagi nanti bisa langsung konsultasi ya ke Dokter Irfan. Nah, ini berarti kalau seperti itu, kalau misalkan harus sebuah pasangan mau ke dokter kandungan, ini tidak bisa ya, Dok ya, satu-satu gitu ya. Berarti kita harus duduk bareng gitu ya, Iya. suami istri gitu, ditanyain, nanti diperiksa gitu, Dok ya. Iya, dan itu perlu waktu yang lama ya, harus bolak-balik, karena untuk mengevaluasi kita kadang-kadang nunggu haidnya. Gitu ya. Evaluasi juga pada saat dia masa subur ya. Terus kemudian kita beritahu bagaimana, kapan cara persenggamannya, misalkan bagaimana masa suburnya, harus diberitahu seperti itu supaya dia nanti dipraktekkan kan begitu. Biasanya menurut pengalaman, Dok, yang terapi seperti itu yang paling cepat biasanya setelah yaitu tadi konsultasi terus dikasih tahu, biasanya berapa lama? Mungkin setelah kembali lagi, Dok, alhamdulillah saya hamil misalnya gitu. Biasanya berapa lama, Dok? Ya dengan kasusnya ya. Ada kasus misalkan dia sudah kemana-mana nggak hamil-hamil. Ternyata kasusnya misalkan ada kista kecil yang nggak ada ketahuan. Maka atau terjadi fimosis pada saluran tuba yang menyempit begini. Nah, maka terapinya ya laparoskopi ya kan, harus dilakukan di kamera masuk, dilihat, oh ini sebabnya nih, ketemu nih. Ibarat selokan ada sumbatan, maka sumbatannya dihilangin. Nah, insya Allah itu dalam bulan 2-3 bulan sudah bisa hamil. Sering begitu. Kalau udah kista dihilangin, kemudian hamil. Ada juga yang ternyata dia walaupun haid tetapi tidak subur. Ada benar seperti itu 20% ya. Namanya anovulasi. Ya, menstruasi anovulasi. Ya. Jadi orangnya haid teratur tetapi tidak pernah bertelur tuh. Ya. Sehingga pas nggak haid ya nggak ada yang dibuahi, spermanya lewat begitu aja. Karena nggak ada telur yang matang. Itunya nggak hamil seperti itu. Nah, itu juga perlu dicari sebabnya. Itu biasanya hormon ya, dicari dari sentral tingkat ke atas sampai di tingkat ovariumnya. Banyak lagi ya yang seperti itu. Ya, kalau untuk yang laki-laki gimana, Dok? Kalau masalah sperma itu apakah terapinya juga lama? Apakah harus pakai obat-obatan juga? Apa gimana? Sama, laki-laki juga sama spermatozoa. Ada bahkan kalau laki-laki azoospermia, tidak punya sperma, nggak bisa membuahi. Ya berarti ya ganti suami. Iya. Karena apa ya, nggak bakal bisa membuahi kan begitu kalau dia ada spermanya. Ya. Maksudnya cairannya keluar tapi itunya nggak ada, atau gimana? Ibarat cendol ya, ada santannya nggak ada dawetnya. Nah itu dawet tasik namanya. Ya itu ada santannya nggak ada cendolnya. Sama ada lagi seperti itu. Ya? Iya. Jadi makanya dicari sebabnya apa gitu. Iya, terkadang gitu, Dok, kalau laki-laki itu ya gitu, Dok, kadang apa ya, mungkin karena masalah aib juga ya, maksudnya kebanyakan itu seringkali nginiin perempuannya dulu gitu, padahal mungkin kan bisa jadi laki-lakinya juga yang bermasalah gitu, Dok. Iya. Makanya pentingnya datang berdua untuk datang ke dokter kandungan untuk diperiksa dua-duanya, karena
terjadinya kehamilan apabila seorang suaminya normal ya, dan seorang wanita juga normal tuh, ovariumnya normal, testisnya normal, mengeluarkan spermatozoa, dan wanitanya mengeluarkan ovum dan bisa membuahi. Dua-duanya harus normal untuk bisa hamil begitu. Iya. Baik, terima kasih dokter. Dan untuk yang berikutnya ini ada pertanyaan dari Facebook ya. Dulu. Ya, tentang menopause dini karena penyakit kandungan dan akhirnya rahim diangkat. Apakah karena menopause dini hormon berkurang dan akan mempengaruhi hubungan intim pasutri seperti katanya tidak ada gairah atau kurang peka lagi dalam berhubungan katanya. Bagaimana terkait hal tersebut dokter? Iya. Terima kasih, ini pertanyaan bagus ya, dan sering ditanyakan efeknya apa dok setelah diangkat kandungan. Nah, kalau kasus pengangkatan kandungan ini sebagian diangkat ya, dan indung telurnya ya yang kanan kiri itu tidak diangkat, maka ya tidak ada efek, cuma tidak men saja begitu, tidak haid. Karena apa? Hormon yang mensekresi estrogen progesteron masih ada di situ, ovarium masih ada, nggak diambil, tidak diangkat. Kecuali kalau betul-betul diangkat semuanya, misalkan orang terdiagnosa kanker misalkan ya, harus diangkat semuanya sehingga ovariumnya diangkat, kandungannya juga diangkat bersih itu. Nah ini kadang-kadang menyebabkan ekskresi estrogennya nggak ada, maka jadi kering memang gitu. Tapi jangan khawatir karena ada obat yang bisa menggantikan hormon estrogen di situ ya, progesteron bisa tiap hari dikasih minum obat itu, dan kemudian juga saran dietnya juga dianjurkan untuk memakan makanan yang mengandung fitoestrogen, misalkan kedelai ya, kemudian tahu tempe yang direbus tentunya, jangan digoreng. Bunga biji matahari seperti itu ya bisa mengantisipasi terjadinya kulit rasa kering seperti itu. Atau dibagikan kasih krem estrogen ya, ada estrogel itu ya, bisa mengandung estrogen, cukup dioleskan aja begitu, tetap di kulit sini boleh, kulit mana aja. Nah kan itu juga menggantikan estrogen saya kira begitu. Iya, kalau ini sering kali pertanyaan diangkat tentang menopause itu kan ya, kalau perempuan. Kalau laki-laki sendiri apakah ada seperti itu dokter, atau memang kecenderungan laki-laki itu walaupun ya banyak berita juga ya, maksudnya yang terkait dengan ya kakek-kakek ataupun yang lain itu, apakah memang laki-laki mah bebas-bebas saja gitu, beda sama perempuan yang ada fase menopause seperti itu, atau gimana menurut tinjauan medis dok? Iya, memang kalau laki-laki itu sampai sekarang masih kontroversi ya, nggak ada masa menopause atau andropause, nggak ada lagi. 70 tahun masih aja. Bahkan ada istilah kayak puber kedua katanya gitu tuh. Iya, itu memang ada tuh gitu. Iya, memang begitulah namanya. Ya lagi-lagi nggak ada pembatasan, nggak ada masa-masa menopause ya. Masih 50 ke atas pun masih oke-oke saja gitu. Beda dengan wanita yang biasanya kalau sudah 50 itu terjadi menopause. Memang alamiah. Kalau begitu ya. Ya itu yang ditakdirkan Allah begitu. Jadi memang hormonnya berkurang, kemudian timbulnya gejala-gejala menopause, misalkan kering ya, vaginanya kering ya, kalau berhubungan sakit, kemudian tulang-tulangnya pada mengalami osteoporosis ya, lindu-lindu semua, pinggangnya sakit itu kan, pegel-pegel ya kan. Terus kemudian terjadi berdebar-debar ya, psikomotorik terus kemudian mudah marah, itu gangguan psikologis juga ya. Itu memang semua gejala-gejala yang normal terjadi pada seorang wanita. Hot flashes, mukanya panas itu. Jadi makanya kalau ada wanita ya menopause ya sering marah-marah ya, suaminya bersabar aja. Memang seperti itu. Iya, alami ya dok ya, tadi sudah disebutkan gitu. Banyak pengertiannya itu. Baik ya, ini buat tambahan ilmu dok, soalnya kan mungkin kan nanti kan mengalami seperti itu dok ya. Iya, dan bahkan memang kalau pada saat wanita itu menjelang haid, biasanya dia akan mudah marah, sensitif dan tersinggung, apalagi pas saat haid. Ada apa istilahnya PMS atau premenstrual syndrome, iya. Itu memang begitu. Jadi makanya suami harus melihat kalau kondisinya istrinya ini
momen ya jangan ditanggepin. Perang saudara rumah tangganya berantem terus nanti. Begitu ya, jadi sabar dengerin aja. Gitu dok ya. Tapi kadang-kadang nggak kuat ya. Iya. Baik, terima kasih dok. Ini masih ada pertanyaan-pertanyaan lainnya. Untuk yang berikutnya, ya terkait dengan katanya berhubungan ketika hamil katanya. Ini bagaimana cara yang aman dokter? Iya, berhubungan pada saat hamil memang harus tergantung kehamilannya berapa bulan ya. Ada yang di trimester pertama, kedua atau ketiga. Untuk pada trimester pertama untuk ibu yang hamil pertama kali mungkin ya tidak ada masalah apabila tidak reaktif auto terusnya, misalkan mudah kontraksi, mudah mules ya, maka harus biasa saja. Tetapi yang jelas jangan terlalu semangat ya, jangan terlalu dalam ataupun bisa menyebabkan flek-flek gitu. Tapi kalau nggak ada masalah ya biasa, nggak apa-apa. Untuk trimester kedua juga sama ya. Yang masalah pada trimester ketiga biasanya kan mengenai kesulitan, maka bisa juga untuk berhubungan ya boleh-boleh aja ya, asalkan slow motion aja gitu. Dan biasanya doggy style ya begitu. Ya, saya kira cukup jelas ya. Ya untuk yang berikutnya ya masih ada waktu. Dokter, apa sih yang menyebabkan adanya perbedaan gitu pada setiap ibu hamil ketika menghadapi trimester pertama? Ini kayak istri saya dulu bahkan mungkin hampir setiap itu tuh ada katanya, kata dokter itu apa, hiperemesis dok ya. Nah itu apa penyebabnya dok? Sehingga mungkin ada yang biasa-biasa saja, ada yang seperti itu sampai parah sampai dibawa ke rumah sakit. Seperti itu sebenarnya apa sih dok yang menyebabkan? Dari beberapa literatur mengatakan memang itu susah ya. Bisa ada psikoanalisa, psikosomatis ya, bisa juga karena faktor-faktor yang melatar belakanginya itu. Ada seorang yang sudah merasa siap hamil, maka hal itu dihadapi dengan sukacita, dengan senang ya, kehamilannya pertama yang diharapkan begitu. Tapi beda lagi kalau ada seseorang yang tidak siap untuk hamil, maka kebanyakan dia akan mengalami psikologis yang hebat, biasanya ditambahkan dengan mual, muntah begitu ya, yang sampai tidak bisa makan dan harus diinfus, kasih obat-obatan. Itu memang tergantung dari faktor tersebut. Ya, apalagi hamil itu kebanyakan hormon progesteron. Hormon progesteron ini sifatnya itu menyebabkan ototnya itu otot lambung lamban bergerak sehingga makanan itu lambat dicerna. Nah, ini menyebabkan rasa penuh terus ya, bikin mual, bikin tidak mau makan seperti itu. Nah, itulah salah satu faktor-faktor yang menyebabkan terjadi hiperemesis gravidarum. Ya. Itu sugesti, berarti sugesti apa sifatnya apakah ada dari kondisi fisik juga dok? Iya, dari memang ya tadi itu psikosomatis kan, sugesti dia. Artinya kalau sugesti ya. Kalau dia merasa siap hamil, diharapkan memang hamil, biasanya nggak ada gejala apa, senang dia biasa makan banyak, banyak aktivitas biasa, kerja biasa. Tapi begitu dia biasanya misalnya punya anak kedua, masih kecil, tiba-tiba hamil yang nggak diharapkan, wah itu mulai kecemasan tinggi. Cemas tinggi makin membuat dia mual, muntah dan kadang nggak bisa makan. Dan intinya memang minta diperhatikan oleh suaminya gitu. Tapi setelah lewat 3 atau lewat trimester pertama itu biasa aja dok gitu. Iya. Apa normal juga ya kalau misalkan begitu karena sudah terbiasa menghadapi adaptasi gitu ya. Lama akan kembali wajar begitu. Masya Allah ya. Iya. Sangat ini sekali unik sekali gitu dok. Ya udah jam 10 nih. Mungkin satu pertanyaan terakhir dok ya. Boleh. Di kesempatan pagi hari ini. Ya, ini bagi yang baru menikah dok. Katanya berapa lama waktu terjadinya pembuahan katanya setelah hubungan pasutri, karena mungkin ada yang cepat, ada yang beda nih. Apakah gimana dokter terkait hal tersebut? Pembuahan. Jadi kalau ingin cepat hamil, maka sebaiknya berhubungan badan itu ya, jima ya, itu pada masa subur. Nah, maka harus dihitung untuk kapan haidnya dia. Masa subur itu terjadi pada saat pertengahan siklus haid. Misalkan kalau dia siklusnya 30 hari sekali, maka tengah-tengah tanggal 15 itu diperkirakan terjadi ovulasi. Ovumnya keluar, maka disitulah berhubungan badan. Maka dalam waktu 2 jam harus begitu telur itu keluar, 2 jam harus dibuahi. Kalau nggak dibuahi,
flow-nya udah layu lah gitu. Berarti ada teorinya dok ya. Ya maksudnya ada harus ya itu ada tadi ada kayak semacam siklus seperti itu, jadi harus diperhatikan gitu dok ya. Iya, perhatikan sesuatu. Kemudian tapi Allah tuh udah menciptakan ya di dalam rongga rahim itu, yaitu dipersiapkanlah namanya dinding rahim tuh dibikin tebel. Kalau kasur spring bed yang tebel ya, di situ disediakan glikogen ya, kayak zat makanan bagi sperma yang lewat situ. Kalau misalkan berhubungan jauh-jauh hari sebelum masa ovulasi itu, maka sperma itu diem aja tuh, kasih makanan sama dinding rahim tadi, makan glikogen itu. Begitu telurnya keluar, baru dia bergerak seperti magnet gitu ya, wah cepat ngejar telurnya itu. Jadi begitu. Makanya untuk supaya bisa hamil dimundurkan senggamannya itu 2 hari sebelumnya ya, dan 2 hari setelahnya gitu. Harapannya supaya cepat terjadi kehamilan. Nah begitu teorinya. Iya, ini ada yang kelewat dok ternyata. Ini katanya, dok, saya pakai KB suntik sejak anak saya yang ketiga, usianya sekarang sudah 8. Ini saya coba ini dulu 8 bulan apa 8 tahun ya. Nah ini kan beda ya dok ya. Ya, namun saya sejak lama tidak pernah menstruasi katanya. Terima kasih dokter katanya. Nah, ini gimana dok? Jadi kalau udah ikut KB suntik nggak menstruasi ya memang begitu, karena hormon progesteronnya betul-betul kuat menahan estrogennya keluar, sehingga nggak ovulasi dan juga nggak mens. Tapi kalau udah suntik begitu jangan lama-lama ikut suntiknya, ya akan kasihan dinding rahimnya akan jadi tipis ya, begitu. Ya. Baik, demikian ya, dan tentunya ya alhamdulillah tadi kita sudah ajukan pertanyaan dari para pendengar sekalian ya, dan tentunya insyaallah walaupun mungkin kurang bisa mengcover, tapi insyaallah ya kita akan rutinkan, mudah-mudahan yang sedikit ini rutin dok ya, dan insyaallah setiap pekannya dokter siap ya, insyaallah hadir di studio dan juga bisa menyampaikan materi dan juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar sekalian. Nah tentunya bagi yang ingin secara langsung silakan ya, Dokter Irfan buka praktek di Rumah Sakit Pertamina. Nah ini kalau di Pertamina berapa setiap hari apa dok? Setiap hari kerja atau? Setiap hari kerja sampai Jumat nih. Setiap hari kerja sampai Jumat, jamnya? Jam 7 sampai jam 4. Jam 7 sampai 4 lanjut di CMC ya. Iya, ya. Lanjut di klinik beliau itu di Cideng Medical Center ya, di Jalan Cideng tentunya. Dan Anda nanti bisa berkonsultasi ataupun terapi dan yang lain-lainnya langsung ya bersama Dokter Irfan. Nah, untuk di radio kita ya terbatas ya, karena dokter juga hanya menjawab pertanyaan baik tadi melalui telepon ataupun SMS dan WhatsApp. Adapun konsultasi untuk yang lebih intens dan yang lainnya silakan nanti bisa ke dokter langsung. Ya, syukuran dokter atas kehadirannya di studio, dan tentunya kita tunggu kembali insyaallah di pekan berikutnya, dan tentunya juga Anda bisa simak melalui Radio Kita FM di 94,3, juga streaming di live.radiokitafm.com ya, tentunya juga melalui aplikasi radio dakwah Kita FM melalui smartphone Android, dan juga streaming video live on Facebook melalui Facebook ya, fanpage Aila TV. Tentunya Anda bisa like terlebih dulu, dan tentunya bisa walaupun tidak sempat menyimak secara langsung, ini videonya tersimpan ya di akun fanpage Aila TV. Jadi nanti bisa mungkin nanti di rumah nanti barangkali ada yang terlewat materi dokter, bisa disimak ya melalui Facebook tersebut ya, langsung melalui video secara langsung dokter menyampaikan materi dan tadi menjawab pertanyaan-pertanyaan. Baiklah para pecinta Radio Kita FM di mana saja Anda berada, saya Abu Arfa dan Dokter Irfan